Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apakah kalian sudah mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya pada manusia, dia sudah tua, tidak mungkin ia bisa berubah menjadi balita lagi. Nah, itu yang disebut dengan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan, dapat berupa perubahan bentuk, susunan, dan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam tubuh manusia, di antaranya adalah gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat manusia, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Selanjutnya ada hormon. Hormon merupakan zat yang dihasilkan manusia yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau dari faktor lingkungan. Di antaranya ada makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi yang digunakan untuk aktivitas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Zat gizi yang diperlukan manusia adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya adalah suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian ada cahaya. Cahaya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang terakhir ada air. Air merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, termasuk untuk manusia. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Karena air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel-sel tubuh tidak akan terjadi, sehingga makhluk hidup tersebut akan mati. Selanjutnya, kita akan membahas tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ada dua fase. Yang pertama adalah fase prenatal. Fase prenatal adalah periode awal pertumbuhan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Berikut adalah tahap-tahap pertumbuhan manusia pada fase prenatal. Yang kedua adalah fase postnatal. Fase postnatal adalah masa di mana manusia sudah dilahirkan. Masa ini dimulai sejak manusia dilahirkan yang kemudian akan mengalami pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang pertama adalah pada masa bayi. Bayi lahir setelah berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Bayi belum dapat berbicara dan berjalan. Bayi memerlukan air susu ibu atau ASI sebagai sumber gizi utama.
Yang kedua adalah pada masa balita. Pada masa balita adalah tahap pertumbuhan anak pada rentang usia 2-5 tahun. Pada usia 2 tahun biasanya balita sudah bisa berjalan, berlari, dan melompat sendiri. Mereka biasanya manja dan keras kepala sehingga memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya. Yang ketiga adalah pada masa anak-anak. Pada tahap ini, seorang anak mulai lancar membaca dan menulis. Mereka mulai aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Pada tahap ini, gigi susu akan tanggal dan digantikan dengan gigi permanen. Yang keempat adalah masa remaja. Pada masa remaja ini, seseorang mengalami masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh seseorang mengalami perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Pada masa pubertas terdapat perubahan ciri, yaitu ciri primer dan ciri sekunder pada pria maupun perempuan. Perubahan primer pada pria saat memasuki masa pubertas adalah mulai diproduksinya sel sperma dan mengalami mimpi basah. Sedangkan perubahan primer pada perempuan saat memasuki masa pubertas adalah mulai diproduksinya sel telur dan mengalami menstruasi. Dan perubahan sekunder pada pria saat memasuki masa pubertas adalah suara yang membesar, dada membidang, tumbuh jakun, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan perubahan sekunder pada perempuan saat memasuki pubertas adalah suara yang melengking, panggul membesar, tumbuh payudara, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Kemudian yang kelima adalah masa dewasa. Pada masa ini pertumbuhan fisik terhenti dan tinggi maksimal sudah tercapai. Dan pada masa ini juga manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Yang terakhir adalah masa lansia. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang mulai berkurang karena adanya penurunan kerja sel-sel tubuh. Tulang dan otot mulai melemah, kulit mulai keriput, dan rambut mulai beruban. Pada wanita lanjut usia mengalami menopause, yaitu berhentinya siklus menstruasi. Sekian video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.